Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua anak-anakku? Mungkin ini awal pertemuan kita di sistem pembelajaran daring atau sistem online. Jadi tatap mukanya mungkin hanya lewat video. Kemarin adik-adik sudah mengirimkan video ke ibu tentang pengenalan diri. Oke, jadi di sini ibu juga akan perkenalkan diri karena ada kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi perkenalkan, nama ibu Hajmawati. Oke, jadi di SMA 1 ini ibu mengajar pelajaran geografi, dan pada semester ini ibu diberikan tugas untuk mengajar adik-adik semua di pelajaran geografi. Oke, jadi untuk materi awal ini kita akan membahas tentang pengenalan geografi. Jadi apa itu geografi, bagaimana proses pembentukan muka bumi. Nah, jadi mungkin adik-adik semuanya di sini tidak familiar lagi dengan pembelajaran geografi, tapi kalau di SMP kemarin mungkin geografinya ini masuk dalam pelajaran IPS, tetapi di SMA geografi itu dipisahkan. Jadi kalau kemarin di IPS itu ada ekonomi, ada geografi. Nah, tetapi kalau di SMA geografi sendiri dan sejarahnya atau ekonominya sendiri. Oke, tidak berlama-lama lagi ibu akan membahas mengenai materi-materi apa saja di pertemuan ini. Oke, jadi yang pertama itu kita akan membahas mengenai yang pertama apa itu pengertian geografi, kemudian objek studi geografi, aspek-aspek dan kajian-kajian apa saja akan dipelajari di materi ini. Oke, untuk lebih jelasnya adik-adik bisa melihat video berikut ini. Oke, jadi ini sedikit ringkasan materi yang tadi ibu bahas mengenai materi bab 1 tentang pengetahuan dasar geografi. Oke, yang pertama itu yang akan dibahas adalah pengertian geografi. Jadi secara umum, geografi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, baik fenomena kependudukan, fenomena persebaran fauna, atau fenomena iklim. Jadi itu yang secara umum. Kemudian ada beberapa definisi pengertian geografi. Yang pertama itu ilmu pengetahuan mempelajari tentang persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Ini definisi hanya sebagian saja atau hanya satu contoh definisi tentang geografi. Tetapi kalau kita bisa cari di beberapa sumber, jadi bisa kita cari di buku atau kita buka saja internet tentang definisi geografi. Jadi banyak definisi-definisi geografi, para pakar juga banyak, para ahli tentang apa itu geografi. Jadi adik-adik bisa langsung cari saja di internet masalah definisi geografi. Oke, kita lanjut. Di dalam pembelajaran geografi ada juga yang dikenal dengan objek studi geografi. Jadi objek studi geografi itu yang dikaji ada dua. Yang pertama itu tentang
objek material dan objek formal. Nah, objek material itu terbagi ada beberapa. Yang pertama itu objek material litosfer. Nah, jadi di sini ini akan dikaji mengenai bagaimana lapisan kulit bumi. Bagaimana bumi terbentuk. Jadi ada berapa lapisan-lapisan permukaan bumi. Nah, itu akan dikaji dalam objek material. Oke, selanjutnya itu masih dalam objek material ada yang namanya atmosfer. Berarti itu adalah lapisan udara. Jadi bukan hanya bumi yang memiliki lapisan, tetapi udara juga memiliki lapisan-lapisan tertentu. Oke. Kemudian ada objek material hidrosfer. Jadi dari kata-katanya saja hidro berarti itu adalah air. Jadi di sini juga akan dikaji objeknya tentang lapisan air. Kira-kira air itu bagaimana? Jadi misalnya di muka bumi ini kan ada air laut, ada air sungai, ada air rawa. Nah, dan itu yang akan kita kaji. Kemudian ada objek material biosfer. Nah, jadi lapisan ini adalah lapisan kehidupan flora dan fauna. Jadi mungkin adik-adik pernah dengar apa itu flora dan fauna. Jadi tumbuh-tumbuhan dan hewan. Jadi di objek biosfer ini itu kita akan membahas bagaimana proses penyebaran hewan, bagaimana proses tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi di objek biosfer. Oke, kemudian masih dalam objek material ada namanya antroposfer. Oke, di dalam antroposfer ini akan dikaji tentang lapisan kehidupan manusia. Jadi bagaimana interaksi kita terhadap manusia yang lain, bagaimana kita berinteraksi antar sesama manusia. Oke, selanjutnya itu tadi objek materialnya, sekarang objek formalnya. Jadi objek formal juga ada beberapa. Yang pertama itu adalah objek keruangan. Nah, jadi objek keruangan ini mengkaji fenomena geosfer dengan menganalisis seluruh fenomena geosfer pada suatu ruang tertentu. Jadi apa-apa saja yang ada di muka bumi ini itu yang akan kita kaji. Jadi ada tumbuhannya, ada hewannya, ada pegunungannya. Nah, jadi itu dalam satu ruang. Oke, seperti itu. Kemudian objek formal kelingkungan ini mempelajari suatu tempat dalam kaitannya dengan komponen-komponen biotik dan abiotik di dalamnya. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana itu kaitannya. Itu misalnya di sini contohnya ada lahan masih banyak pepohonan, dan gambar berikutnya ini juga ada gedung-gedung. Jadi bagaimana komponen biotik dan abiotik ini di dalamnya, apakah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau bagaimana. Jadi mungkin pertama ini pohonnya bisa kita jadikan apa, dan bisa saling ada keterkaitan. Yang penting tidak merusak. Oke. Selanjutnya ini adalah objek formal kewilayahan. Jadi ini mempelajari persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lain. Oke. Jadi misalnya di sini dijelaskan apa perbedaannya satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi mungkin dari gambar sini kita bisa melihat itu persamaannya adalah wilayahnya itu sama-sama kering atau sama-sama tandus. Cuma perbedaannya yang satu itu padang pasir, tetapi yang satunya lagi banyak bebatuan.
Oke, jadi bisa kita lihat itu adalah objek formal kewilayahan. Oke, selanjutnya di dalam materi pertama ini juga akan dibahas tentang ruang lingkup geografi. Jadi ada 3 ruang lingkup yang harus kita pelajari, yaitu ada persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi. Nah, jadi di sini kita mengkaji bagaimana itu persebaran manusia di muka bumi, kemudian bagaimana keterbatasan penduduk yang harus ada di muka bumi. Makanya ini erat kaitannya ada setiap negara biasanya ada yang memberikan peraturan kalau itu harus memiliki anak berapa. Jadi kan kalau di Indonesia kan mungkin dikenal dengan KB atau program keluarga berencana, itu untuk menekan jumlah penduduk di muka bumi. Kemudian ada interaksi manusia dengan lingkungan fisik. Maksudnya lingkungan fisik ini bagaimana interaksinya kita terhadap lingkungan alam, bagaimana kita misalnya tumbuhan-tumbuhan yang ada di muka bumi ini bagaimana kita jaga, bagaimana interaksi kita terhadap misalnya hewan-hewan yang ada di muka bumi. Kemudian lingkungan fisiknya itu misalnya bagaimana kita menjaga pegunungan, bagaimana kita menjaga lingkungan alam, atau contohnya itu misalnya kita menjaga tanah, salah satunya. Oke, jadi kalau salah satunya bagaimana kita agar tanah yang ada di muka bumi ini tetap subur, berarti kita harus menjaga. Kemudian kajian terhadap wilayah atau region. Nah, jadi bagaimana kita mengkaji terhadap wilayah-wilayah tertentu yang ada di muka bumi. Oke, selanjutnya ini adalah diagram cabang-cabang ilmu geografi. Jadi di dalam geografi itu banyak pelajaran atau ilmu-ilmu yang bisa kita ambil. Oke, jadi contohnya bisa dilihat sini. Di geografi itu akan ada juga pelajaran yang namanya geografi fisik. Oke, jadi geografi fisik itu mempelajari tentang struktur-struktur muka bumi, bagaimana lapisan-lapisan muka bumi, bagaimana proses terjadinya gempa, jadi itu yang fisik-fisiknya. Kemudian ada geografi manusia, berarti hanya manusianya. Kemudian bagaimana hidrologinya itu tentang air, bagaimana klimatologi itu membahas mengenai bagaimana cuaca yang ada di muka bumi. Kemudian ada penginderaan jauh. Nah, jadi penginderaan jauh itu bagaimana kita bisa melihat atau membuat peta. Nah, jadi ada di situ sistem informasi geografis. Jadi kalau tidak ada ilmu ini, maka di muka bumi ini tidak ada yang namanya peta, atau kita tidak tahu menentukan arah lewat peta. Jadi seperti, kemudian di geografi juga dipelajari tentang geografi ekonomi. Nah, kemudian ada geografi kependudukan. Oke, seperti itu. Kemudian ada namanya pendekatan geografi. Jadi pendekatan geografi ini sudut pandang untuk mengkaji fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi perhatian. Oke, jadi mungkin contohnya kemarin itu ada kebakaran di Kalimantan. Oke, jadi kebakaran tersebut itu sudah mengganggu beberapa wilayah, bahkan sampai ke daerah negara tetangga. Nah, jadi seperti itu topiknya, misalnya kebakaran. Jadi itu yang akan diperhatikan, jadi perhatian negara kita, bahkan secara dunia, secara global. Jadi itu adalah pendekatan geografi. Kemudian, nah, jadi ini yang sudah Ibu di dalam pendekatan geografi itu ada yang namanya pendekatan keruangan. Nah, jadi pendekatan keruangan itu
peristiwa ini lebih menitik beratkan pada peristiwa yang disebabkan oleh kejadian alam. Jadi ingat, kalau pendekatan ke ruangan itu berarti itu kejadian alam. Jadi di mana terjadinya kebakaran hutan, kemudian wilayah mana saja yang terkena dampak kebakaran hutan, dan di wilayah mana pada mulanya kebakaran yang terjadi. Makanya bisa terjadi satu topik yang menjadi perhatian. Nah, jadi dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, jadi ingat, pendekatan ke ruangan itu menitik beratkan pada peristiwa yang disebabkan oleh kejadian alam. Oke, kemudian pendekatan ekologi ke lingkungan. Jadi ini peristiwa ini lebih menitik beratkan pada peristiwa yang disebabkan oleh perilaku manusia. Oke, jadi kebakaran itu bisa juga karena terjadi bencana alam, dan bisa juga terjadi karena ulah manusia. Jadi bagaimana pengaruh kebakaran hutan terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Jadi seperti itu pendekatan ekologi atau ke lingkungan. Jadi kira-kira penyebab kebakarannya ini apa? Apakah dia akibat alam? Jadi kan kalau dia akibat alam itu, contohnya seperti yang di luar negeri itu karena suhu yang panas, itu bisa mengakibatkan adanya misalnya badai atau kayak tornado api yang bisa membakar beberapa hutan karena suhunya sudah terlalu panas. Tetapi ada juga kebakaran yang terjadi karena ulah manusia. Biasanya itu terjadi karena untuk membuka lahan mereka membakar, atau biasanya juga dari hal kecil, misalnya seperti puntung rokok. Jadi seperti itu. Kemudian pendekatan kompleks wilayah. Nah, peristiwa ini lebih menitik beratkan pada peristiwa yang disebabkan oleh perilaku manusia dan kejadian alam. Jadi ini gabungan antara peristiwa alam dan ulah manusia. Jadi ada ilustrasi gambar, misalnya perilaku manusia. Ini mereka menebang hutan. Nah, jadi menebang hutan, kemudian turunlah hujan. Nah, turunlah hujan, maka air tidak bisa lagi meresap ke dalam tanah. Ini tidak bisa lagi diserap oleh akar-akar pepohonan. Makanya pada saat hujan akan terjadi yang namanya banjir. Jadi ingat, pendekatan kompleks wilayah ini adalah menitik beratkan pada perilaku manusia dan kejadian alam. Jadi misalnya, Ibu, kalau tsunami itu kira-kira bagaimana? Jadi kalau tsunami itu bukan karena kejadian perilaku manusia, tetapi itu memang kejadian alam. Nah, jadi kalau banjir itu ada dua faktor. Misalnya kejadian alam karena hujan terus-menerus, kemudian ulah manusia itu karena menebang pohon. Jadi contoh lainnya itu membuang sampah sembarangan, itu juga bisa menyebabkan terjadinya banjir. Oke, kemudian aspek-aspek geografi. Jadi di geografi itu juga mempelajari tentang aspek-aspeknya. Jadi penyederhanaan ruang lingkup geografi yang sangat luas. Oke, jadi misalnya aspek fisik. Jadi kalau kita berbicara tentang aspek fisik, berarti kita akan membahas tentang fenomena alam, misalnya tanah, udara, dan air. Nah, jadi itu adalah aspek fisik atau fenomena alam yang terjadi. Jadi tanah ini misalnya terjadi kekeringan atau bagaimana kerusakan tanah. Udara juga bagaimana terjadinya polusi. Air juga bagaimana air itu bisa tercemar. Jadi aspek-aspek fisik itu mengkaji tanah, udara, dan air. Jadi bukan avatar ya, tetapi ini dalam ilmu geografi ada yang namanya aspek fisik. Jadi ini aspek ini membahas fenomena alam. Oke, kemudian ada yang namanya aspek sosial. Aspek ini membahas tentang semua aktivitas manusia.
Jadi bukan alam, jadi aktivitas kita manusia, bagaimana kita mencari makanan kita, bagaimana kita jadi dari gambar-gambar ini ada para nelayan, berarti mereka jadi mata pencahariannya nelayan, kemudian ada yang berkebun dan ada juga yang menjahit atau tekstil. Jadi bagaimana itu aktivitas-aktivitas manusia, itu yang akan dibahas di aspek sosial. Oke, jadi ini adalah gambaran atau materi-materi yang akan kita bahas di bab 1 ini. Jadi adik-adik, ini hanya gambaran sedikit saja. Jadi kalau adik-adik mau mencari referensi lagi tentang bab 1 ini tentang pengenalan geografi, bisa dicari di internet atau mencari referensi di buku-buku, tetapi paling banyak bisa langsung cek saja di internet mengenai pengenalan geografi. Jadi seperti itu. Oke, jadi ibu akhiri dulu video pada hari ini. Jadi tugas-tugasnya kita akan ketemu di classroom. Oke, sampai jumpa. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.